Oke Mas, kita kembali lagi bersama Mas dari Brebes, Mas Nata dari Brebes. Kira-kira ada cerita apa yang menarik atau yang sekarang masih diingat atau berkesan di hati kita gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita apa ya? Tadi Ya, ceritanya Pak Ustadz ya, cukup luar biasa. iya, Keilmuan, belajar ilmu ya. ya. Mas sendiri pasti punya pengalaman. Ya pengalaman belajar ilmu ya pernah sih Iya, sedikit. Cuman kan kebanyakan kan pengalaman aku kerja dari lulus SD kerja mikirin ekonomi gitu. Tapi iya. kalau belajar keilmuan ya pernah dua Nah, kali apa tiga kali, cuman ya itu nggak ada yang lulus. Cuman kalau diceritain berkesan ya berkesan juga. iya. Kenapa tidak lulusnya itu gagalnya tuh kenapa Mas? Gangguan kan macam-macam ya. Iya. Pernah belajar sama ya masih saudara ya, suruh belajar ini 7 hari 7 malam puasa muti. Kalau puasa muti ya gampang lah bisa ya kan. Tapi kan namanya anak muda masih senang, masih suka senang-senang kebebasan gitu kan. Jadi dalam hal belajar juga kurang fokus waktu itu. Oh gitu. Nah terus yang mau serius banget nih, mau serius banget. Cuman ya nggak jadi lagi. Gak jadinya? Nggak jadinya waktu itu gara-gara merantau ke Malaysia. Oh, Tapi pengalamannya itu ya cukup berkesan. apa itu? Puasa 7 hari 7 malam, nggak makan, nggak minum, garing. Itu sama ya bisa dibilang ayah angkat lah ya. Iya. Saya dikasih ini amalannya panjang-panjang gitu kan. Cuman kan zaman dulu kan aku masih daya tangkapnya ingatannya agak kuat. Jadi kalau melajarin sesuatu saya apalin ya inget lah, beda sama yang sekarang. Iya. Dulu saya pernah belajar itu 7 hari 7 malam nggak makan nggak minum cuman di dalam kamar. Oh, itu mati geni berarti ya? Yang nggak tahu apalah ya. Iya. Cuman kalau saya berdiri gini ya, ini kan kepala pusing-pusing. Iya pasti. Yang nggak makan nggak minum ya Iya. pusing jadi kunang-kunang. Saya itu kalau mau jatuh itu saya senang banget. Jadi saya mau jatuh, saya langsung rebahan. Gitu. Karena apa? Abis itu tuh saya berdiri tuh jalannya itu jadi kayak orang terbang. Kalau Oh. enteng banget, enteng banget. Wah. Jadi kalau ya berapa jam kemudian ya kalau ada rasa pusing itu saya senang. Wah ini pusing nih, pusing mau jatuh ini mau jatuh. Malah saya rebahan. Iya. Karena kalau bangunnya senang. 7 hari 7 malam selesai. Nah terus pakai sesajen gitu kan. Nah ntar sesajen udah selesai. Nah terus dibilangin nanti bulan depannya kamu seperti ini lagi. Yang penting sebulan sekali kamu harus puasa. Yang ambil ada Jumat Kliwonnya gitu. Bulan sekali itu diambil 7 hari. Bulan ini 7 hari, bulan depan 7 hari, bulan depannya lagi 7 hari gitu. Iya. Nah itu kan selesai 7 hari 7 malam selesai. Iya. Nah terus saya merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta kan dulu kan bebas. Di situ kan dulu saya masih suka tawuran. Nggak tahu saya di dalam tawuran itu kejadian yang aneh itu saya ngalamin. Apa itu? Itu kan kalau tawuran kan ya saya kan di belakang gini rombongan ya. Iya. Pokoknya itu yang ada depan yang di depan musuh saya gitu. Jadi itu rombongan saya itu mundur semua. Iya. Di sana maju semua. Iya. Tapi setahu saya itu rombongan saya masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Padahal kabur. Kabur di belakang, mundur di belakang, nggak kabur, mundur. Oh, mundur aja. Mundur. Saya kan sendirian. Jadi di belakang pada lempar-lempar batu, balok, bambu apa kan ya. Di belakang lemparin rame banget. Di depan juga ngelemparin. Pas saya lihat, loh kok kawan saya pada mundur semua. Iya. Nah iya jadi saya tuh posisi di tengah-tengah sendirian. Tapi ya ini kejadian ada gaibnya, ada apanya saya nggak tahu lah. Mungkin ini untung saya juga ya. Itu yang namanya batu, balok itu lewat semua. Nggak ada yang gitu. Padahal mah deket ya. Iya. Cuman saya mikir ini saya hebat, sakti apa gimana? Tapi kan saya dalam hati. Juga. Iya. Saya takut juga. Cuman saya nggak langsung lari mundur itu nggak tahu, nggak lari begitu kan gengsi. Iya. Jadi saya jaga-jaga perlahan mundur. Tapi tuh dari depan itu ngelemparin batu balok itu nggak ada yang kena. Makanya saya apa ini efek dari
yang saya jalankan puasa, tapi lucu, tapi saya takut. Tapi pas bentrok adep-adepan ya, gebuk-gebukan saya digebuk pakai bambu, saya juga balas. Pakpuk namanya anak muda kan ya. Nggak terasa sakit. Nggak terasa sakit. Nah terus bulan depannya lagi puasa lagi seperti itu, 7 hari 7 malam. Amalannya sama. Amalannya sama. Sama. Itu kan harus 6 kali. Oh, 6 kali. 6 kali. Berarti sebulan itu. Sebulan diambil 7 kali. 7 hari berarti 6 kali ya. Ya, pertama selesai berhasil. Berhasil. Kedua selesai lagi berhasil. Nah, ketiganya lagi itu saya pengen banget berangkat ke Malaysia. Waktu itu kan ada lowongan channel. Ada lowongan kerja di Malaysia. Saya nggak kuat. Akhirnya kan saya berangkat ke sana. Nah, terus itu bapak angkat saya, ya udah kalau kemauan kamu begitu ya nggak apa-apa, nanti dari Malaysia kalau mau dilanjut lanjut lagi nggak apa-apa, yang kamu pelajari itu nggak bakal hilang, cuman mendek di dalam diri kamu itu, apa namanya, mendek, kalau orang Jawa mendem apa, nggak keluar maksudnya. Ada cuman melemah maksudnya. Maksudnya itu tetap di dalam tetap gitu, nanti kalau mau diangkat dijalanin lagi gitu katanya, dibangun lagi seperti tadi. Yang kamu pelajari itu nggak hilang katanya, cuman ada merendep itulah, mendek di dalam diri kamu, di dalam. Nanti kalau kamu minat, kalau pulang dari Malaysia mau dilanjut ya dilanjutin aja gitu. Berarti yang ketiga itu kita gagal, saya ke Malaysia. Oh gitu. Berarti selama puasa itu yang dirasakan itu selain panas, keliengan itu ada hal-hal apa? Nggak ada hal-hal apa-apa, cuman panas, pusing, sama ya itulah, cuman panas pusing yang bikin berkesan itu kalau habis jatuh. Kalau habis jatuh itu ya saya bangun itu jalan itu kayak terbang, itu yang bikin saya seneng itu. Kok enak banget jalan itu, kayaknya enteng banget. Itu puasa itu masnya itu ditemenin atau sendiri? Sendiri di kamar. Oh, di kamar. Di kamar. Jadi kalau ada apa-apa nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau pingsan ada apa? Enggak, itu kan sering lihat itu. Siapa? Ya bapak angkat saya itu kan sering lihat. Oh, sering lihat di situ. Kadang kan lewat kamar liatin. Masih ada. Tapi boleh tidur sih itu. Boleh tidur. Duduk, berdiri, capek apa itu boleh tidur. Makanya saya kuat. Zaman dulu lucu. Terus zaman dulu itu saya makan beling kayak boklam kayak gitu. Dulu saya berani dulu ya. Setelah puasa itu. Amalannya kan pendek. Waktu itu di kerjaan itu sih puasa mutih. Puasa mutih. Kan saya pernah puasa 2 kali, puasa mutih sama Patikin itu. Cumanya 7 hari. Kalau puasa mutih itu dari anaknya bapak angkat saya itu. Jadi puasa mutih kayak semacam debus itu ya, jilat api, makan beling gitu. Jilat api, makan beling gitu. Langsung praktek habis puasa itu. Habis puasa langsung salaman gini kan. Terus puasa kamu selesai. Bener. Ya udah, salaman. Langsung suruh dimakan beling itu, beli boklam itu yang 5 watan itu. Dipecahin tak dimasukin ke mangkok. Udah itu makan. Loh, kok dimakan? Ya udah, kalau kamu puasanya kata kamu kan puasanya benar, berhasil puasanya, ya udah itu makan, habisin gitu. Terus saya suruh baca, ya udah saya baca, saya makan beling itu kayak makan kerupuk. Oh itu, makanya saya agak ketawa. Tapi dalam hati kan waktu itu enggak, kan saya tarik napas, saya baca, tarik napas, terus saya makan. Merem kita? Enggak, pertama sih saya merem gini kan, baca merem sambil tarik napas, terus biasa. Itu di mangkok itu saya makan. Rasanya tuh kayak makan kerupuk, kriuk. Tapi dalam batin saya, kok saya berani? Nggak apa-apa ini. Udah, bibir itu nggak apa-apa. Makanya, aduh, hebat ini saya. Berarti itu setelah puasa yang keberapa? Yang kedua? Itu sih sebelum puasa mati geni itu. Oh, sebelum puasa yang mutih itu ya? Iya, kalau mutih kan saya kan pernah itu sekali 7 hari 7 malam itu. 7 hari 7 malam. Nah, terus yang pengen yang lebih serius lagi ceritanya yang itu, yang lebih ilmu tua gitu. Saya pengen banget terus yang Malaysia. Oh, pada waktu itu sudah menikah belum?
Ya belum, masih. Oh belum, masih bujangan. Masih ngelana kesana kesini. Iya. Jadi kalau saya belajar ilmu kegaiban, ya palingan ya cuman itu aja lah, yang puasa 2 kali itu sama puasa yang 1 kali yang itu mutih. Mutih tapi tetap 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam itu. Ya, sedikit lah. Iya, tapi lumayan ya. Jarang sih orang yang kalau zaman sekarang sih, kalau anak muda sekarang itu emang berat puasa itu. Berat ya. Menjalani itu berat, banyak godaannya, lemes segala macam, takut yang ini, takut ini. Tapi kalau udah memang keniatan atau ketekatannya udah bulat, memang benar-benar kitanya, insya Allah sih. Tapi kalau masih setengah-setengah, kita awal-awal aja udah sehari semalam nggak makan nggak tidur, itu berat banget itu. Iya, asli saya pernah mengalami seperti itu. Tapi susah. Kalau sekarang aja ini ya, kalau saya suruh puasa ya, kalau 3 hari 2 hari nggak makan aja ini kayaknya beda, ini perutnya, ususnya itu kayaknya beda. Iya, udah nggak kuat dulu. Ya beda ya. Iya, kalau ini sekarang ya 2 hari 3 hari nggak makan nasi kayaknya ada sesuatu yang kurang, ini usus kayaknya itu udah sempit apa, udah apa kempet namanya kalau jalan-jalan. Iya. Ngisut apa. Iya, jadi nggak kayak dulu ya. Kalau dulu ya pernah ya kayak gitu pengalaman sedikit kalau masalah keilmuan. Tapi kalau masalah gaib itu lihat hantu zaman dulu sering. Umur berapa itu? Ya waktu ya kelas 4 SD-an itulah. Udah bisa ngelihat dulu ya. Iya. Tapi ya nangis terus kalau umur segitu. Umur berapa? Kelas 4 SD-an. Tapi nggak sempat pingsan atau nangis atau gimana? Nangis. Oh, nangis dulu ya. Nangis, cuman yang terakhir saya lihat itu ya Mas ya, yang bikin saya trauma dengan kegelapan. Sebenarnya ini jujur lah ya. Iya. Kalau kegelapan kan saya kan sebenarnya paling takut dalam kegelapan. Iya. Yang aku takutin itu dalam kalau posisi kamar gelap, itu kan kamar gelap, saya sendiri itu saya takut. Iya. Beda kalau di luar, di jalan pekarangan hutan apa gelap-gelapnya itu saya mending nggak takut. Tapi kalau suruh tidur di tempat gelap itu awalnya nggak tenang ya. Nggak tenang. Sebenarnya saya ada rasa trauma di situ. Karena dulu sering lihat gitu ya. Cuman trauma. Terakhir saya lihat itu kan melihat setan, hantu, tapi berwujud seperti lihat manusia beneran begini. Cuman kalau dipegang gitu kan ngepos. Kayak yang di TV-TV itu. Iya. Itu kan ceritanya kan nenek-nenek itu wujudnya. Terakhir ini saya cerita lihat hantu terakhir kan ya. Bener-bener terakhir. Mungkin habis itu saya ditutup mata batinnya sama ini neneknya Dharma lah. Kasih air minum sih. Umur berapa itu? Ya, waktu itu. Ini kan saya kan ikut uyut saya. Uyut itu ibunya kakek saya. Iya. Ada. Saya kan dari kecil ikutnya uyut. Itu jam 1 malam uyut itu kan keluar. Nah, kambingnya kan melahirkan. Nah, saya di dalam. Bangun lagi, saya posisi jam 1 malam kan tidur. Tiba-tiba bangun lagi, pas saya duduk begini, itu di depan pintu nenek-nenek bawa cepon itu, gendongan bakul itu, bakul. Nenek-nenek itu kan temannya uyut saya katanya. Iya. Semasa hidupnya kan latah. Jadi saya teriak begini, saya kan tahu dia hantu. Karena apa? Wujudnya kan manusia jelas. Tapi lemari di belakang dia itu kelihatan transparan gitu. Benar-benar wujud nenek-nenek. Ya, suaranya jelas. Kalau orang lata kan saya bilang, kalau saya teriak dia juga ikut teriakan. Iya. Terus saya bilang gini, bokeh, ada setan nih. Ikut-ikutan, bokeh ada setan. Saya kanan, dia ke kanan. Saya ke kiri ngalang-ngalangin jalan. Saya sangin takutnya, saya tabrak. Ngepos gitu. Terus nabrak lemari dong. Iya, kalau dipegang kan ngepos. Cuman bener-bener wujud. Nah, terus itu kan uyut saya kan mau ke dalam ngambil itu sentir, ngambil apa, saya pegangin, jangan ada hantu. Nah, terus kan saya habis itu dibawa ke rumah tetangga, saya nginep di situ nggak mau balik lagi ya. Terus diminumin air putih ya sama orang pintar itu. Trauma nih ya neneknya Dharma itu. Makanya saya mikir sejak itu saya nggak pernah lihat makhluk gaib lagi. Apa ditutup gitu. Iya karena waktu itu kan belum siap.
masih kecil, biasanya anak seusia masih kecil memang peka, sangat peka, apalagi Tapi bayi. zaman dulu sih waktu seumuran itu kelas 4 SD, 3 SD itu saya sering lihat hal-hal goib. Tapi itu yang terakhir itu, yang terakhir bener-bener trauma banget. Makanya jelas. saya kalau tempat kegelapan itu tidur aja nggak tenang, berani sih, cuman nggak tenang, kayak rasa ada apa gitu. Makanya saya di sini belajar tidur di tempat-tempat gelap itu kan saya agak seneng lah, bisa itu mengendalikan gitu. Iya, terus sekarang udah nggak takut lagi kan? Iya, cuman masih aja nggak tenang kalau tidur di tempat gelap itu nggak tenang. Bertahap biasanya Mas, nggak bisa langsung berani, harus sedikit lama-lama. Insya Allah sih, insya Allah rasa takut itu, rasa itu bisa kehilang, insya Allah. Yang penting sering latihan, uji mental, tidur sendiri, memberanikan diri intinya mah, insya Allah. Karena pada waktu itu kan masih kecil, pasti traumanya sampai sekarang. Ya makanya ini kadang-kadang ya, kalau saya punya itu kan ya kekurangan lah, intinya itu saya punya rasa trauma sama tempat-tempat yang gelap, kamar yang gelap itulah. Kadang-kadang saya cerita sama orang tapi saya malu. Waktu pengantin baru aja ya, lampunya dimatiin, saya nggak bisa tidur langsung. Aduh mana? Terus gimana, nggak tidur dong? Nggak tidur lah, saya nyalain lagi. Waduh. Beneran. Jadi sampai sekarang ya? Istri aku aja nanya, kenapa Mas, kenapa lampu tidur dimatiin kan enak, nyaman. Tapi kan saya tetap aja takut, trauma, kayak itu ada apalah. Makanya saya nyalain terus sampai pagi itu nyalain. Tapi kalau saya sudah tidur nyenyak ya kadang dimatiin. Kalau saya bangunnya saya kalau tengah lembur sama itu tetap terang ya. Enggak, terang terus saya. Karena udah trauma dan terbiasa, jadi ya masih ke bawah sih. Jadi kalau tidur di tempat gelap itu kayak kalau saya udah tidur nyenyak baru dimatiin lampunya. Tapi kalau masih posisi saya masih belum tidur, udah dimatiin malah saya nggak bisa tidur. Tapi kalau saya terang-terangan nih sama istri bilang begini, sama teman bilang begini, sama ya saya malu lah. Iyalah. Tapi untuk sekarang gimana? Kalau sekarang ya untuk beberapa hari ini saya menikmati. Kalau gelap itu, oh ternyata sama. Gelap sama terang itu ya bedanya cuman kalau terang kelihatan ya kan. Kalau gelap ya di sini ada gelas, ada HP, ya gelap begini, terang juga begini kan. Cuman bedanya kalau terang kan kelihatan aja. Cuman kan namanya takut kan, bayangannya yang enggak. Iya, karena dari itu timbulnya dari pemikiran nantinya. Jadi bisa nanti padahal nggak ada, nanti bisa ada karena dari pemikiran kita. Karena trauma dulunya melihat ini secara nyata jelas, jadi ke bawah. Jadi dari pemikiran, ketika lampu dimatiin, plek, pasti nanti bayangannya ke situ dari pemikiran kita. Nah, jadi nggak bisa tidur. Tapi mungkin insya Allah sih bisa hilang kalau kita lagi niat seperti itu, niat menghilangkan seperti itu, latihan terus. Apalagi di sini aman, apalagi kita dalam belajar itu kita ya berkaitan dengan hal gaib pastinya. Jadi nggak boleh takut, harus terbiasa melatih sedikit-sedikit. Insya Allah bisa sih, karena mau nggak mau, karena kita ini terjun di dunia seperti ini. Karena kita terjun di sini harus membiasakan diri lagi. Insya Allah sih Mas, kalau tentang itu Insya Allah bisa kalau trauma seperti itu. Amin ya, mudah-mudahan seperti itu. Iya bisa. Tapi luar biasa ya cerita dari Masnya ini, dari zaman mudanya mempelajari ilmu itu. Ilmu muda itu disebutnya kejadukan. Kalau kejadukan jadi ilmu kebal, ilmu yang apa ya namanya, ilmu muda lah. Jadi ilmu muda pengennya yang kebal, pokoknya pengen tahan pukul, tahan bacok, karena masih muda, jiwa-jiwa muda itu wajar yang mempelajari ilmu itu tuh wajar. 2006 2007 itulah senang tawuran sih dulu saya. Tapi kalau di luar daerah, kalau di kampung sendiri ya nggak ada yang tahu. Ya bagus seperti itu. Kalau jiwa muda tuh harusnya kita keluar dari kampung. Di kampung kita alim, tapi kita di luar, waduh. Ya kalau di luar daerah itu kalau lagi merantau seneng kalau diajak nonton konser, nonton dangdut apa itu seneng. Cuman kita kan udah ada bekal, jadi kita
itu mentalnya ke bawah berani. Kalau kita misalnya kita belajar yang seperti itu, walaupun di sendiri nih nggak ada rasa takut, yang di ini di jiwa kita tuh berani aja, bawaannya berani, apapun yang terjadi berani maju aja gitu. Jadi mental itu langsung naik gitu, jiwa-jiwa mudanya. Itu hal wajar karena memang pembawaan ilmunya seperti itu, yang diajarkan seperti itu gitu. Jadi kalau untuk sekarang mungkin berkurang lah ya, lebih kalem lagi lah. Iya, sekarang bukan masanya lagi. Jadi masa-masa sekarang mah apalagi sudah berkeluarga ya, malu lah mau berantem juga, iya, mau tawuran segala macam kan malu, udah bukan masanya lagi. Sekarang mah yang penting rezeki lancar, kita menjalankan ilmu, menolong orang, udah ilmunya ilmu yang sepuh lah intinya, yang udah mulai ditinggalkan ini seperti itu. Tapi tetap ada, cuman cara ininya baterai itu lemah gitulah, tetap ya. Ada ilmu itu susah dihilangkan, apalagi dengan hasil perut kita sendiri itu insya Allah masih ada, cuman lemah aja. Nah, sekarang diganti, diperbaharui ilmunya gitu, supaya bisa dimanfaatkan untuk menolong orang. Kalau yang sekarang ini insya Allah mas, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Amin. Kita, keluarga dan masyarakat luas itu. Itulah kisah dari Mas Nata dari Brebes. Insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya, diambil sisi positifnya. Jadi wajar belajar ilmu tentang seperti itu pada masa mudanya gitu. Sekarang kan sudah mulai nurun, jadi udah bertambah usia, mesti beda lagi konsepnya. Kalau kita mau berantem nih, kalau udah ada keluarga nih, pasti mikir lagi. Jadi nggak sembarangan. Apalagi kita, sekarang zamannya hukum. Iya, zamannya hukum. Kita ingat anak istri, kalau kita nekat, kalau kita masuk penjara, siapa yang ngasih makannya kan? Pasti berpikir ulang. Beda sama yang bujang. Misalnya kita nekat, kita kadang-kadang udah kabur aja lah atau apalah, pasti nekat kalau bujang itu. Jadi nggak ada arahnya kalau masih bujangan, memang iya nggak ada arahnya. Jadi semaunya kita. Kalau sekarang kan sudah terkontrol gitu, apalagi sekarang udah diperbaharui ilmunya gitu. Ya mungkin cukup segitu aja mas ya. Iya. Pengalamannya sangat luar biasa. Itu setiap orang mempunyai perjalanan masing-masing intinya ya. Banyak cobaan dan ujiannya, tapi semuanya mengalami, bukan hanya kita aja. Jadi kita nanti sebenarnya malu ya cerita, banyak yang lebih sengsara lagi, yang lebih berat lagi, cuman nggak apa-apa, kita semua mempunyai ujian masing-masing, itu diambil hikmahnya saja. Itu mungkin segitu aja ya, cukup ya cerita dari Mas Data dari Brebes, diambil hikmahnya saja, itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.